Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para sahabat muhibbin dan muhibbat Pondok Pesantren Al-Azhar Blitir, kali ini kami akan membagikan tips belajar cepat ilmu shorof dasar bab tentang bina. Karena kebetulan kemarin saya dimintai oleh anak saya yang baru saja mondok untuk membantunya belajar, karena dia mendapati kesulitan dalam memahami bina pada ilmu shorof dasar. Dan saya rasa itu sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk membantu anaknya, apalagi dalam hal ilmu alat. Karena juga dulu ketika saya kesulitan belajar ilmu agama, ilmu alat, ayah saya selalu hadir sebagai guru privat saya untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan belajar saya. Maka saat inilah gantian saya yang harus membantu anak saya. Dan semoga tips berikut bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Bina itu di dalam bahasa Arab artinya bangunan, ya. Bisa dipahami. Bina itu artinya bangunan. Bangunan itu nek atape teko jerami, terus temboknya teko bambu, terus lantai teko kayu, itu jenenge gubuk. Nek atape teko galvalum, terus maru temboknya teko kayu, lantai teko batu, itu jenenge warung. Nek atape teko genteng, terus mari ngono tembok iki teko batu bata, lantai teko keramik, iki jenenge rumah. Jadi bina itu adalah perbedaan susunan, ya, perbedaan susunan. Tetap namanya sama-sama bangunan, namanya sama-sama bina, tapi karena atap, tembok sama pondasi atau lantainya beda susunan atau beda bahan, akhirnya namanya beda-beda. Adapun atap ini disebut fa'fi'il, terus tembok ini jenenge ain fi'il, lantai disebut lam fi'il. Oke. Kemudian bina itu dibagi menjadi berapa? Jadi ada 7 bina itu. Bina ada 7. Iki nadoma nih. Sofihun mudha'afun misalun wa ajwabun hadisun wa lafifun mahmudun wa bina'un. Dari bina itu ada 7. Bangunan itu ada 7 macam. Yang pertama soheh, yang kedua mudha'af, yang ketiga misal, yang keempat ajwaf, yang kelima nakis, yang keenam lafif, yang ketujuh mahmus. Nah, di dalam bangunan ini, susunan-susunan ini, bangunan itu apabila ada huruf ilat atau penyakit, maka bina itu menjadi berbeda-beda. Jadi huruf ilat adalah huruf penyakit yang menyebabkan namanya bangunan itu menjadi berbeda. Bina sohe yang pertama. Bina sohe semua hurufnya bukan huruf ilat. Jadi bina sohe itu semua hurufnya tidak ada wawu, alif atau ya. Baik fa fi'il, ain fi'il atau lam fi'il itu tidak ada wawu, alif, ya. Contoh doroba tidak ada fa fi'ilnya, dot ini tidak ada huruf ilatnya, nggak ada huruf ilatnya. Roknya nggak ada huruf ilatnya, ba tidak ada huruf ilatnya. Jadi ini sohe atau nasoro fa ain lam tidak ada wawu, alif, ya nya sama sekali. Jadi ini disebut bina sohe. Paham? Kemudian bina mudha'af itu adalah ain dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Contoh madda asluhu madada, aslinya madada. Jadi kalau ada pertanyaan madda itu bina apa? Bina mudha'af, karena ain sama lam sama. Marro itu juga bina mudha'af. Kemudian addo itu bina mudha'af. Ini ono pertanyaan adda ya adun wa ma adun fa wa adun itu bina apa? Mudha'af tetap sim fa'il, tapi bina mudha'af.
mudhoaf. Jadi bina itu meskipun bentuknya isim fa'il, bentuknya masdar, bentuknya fi'il madhi, fi'il mudhari, tetap binanya sama. Kalau mudhoaf, kalau sahih ya sahih. Kemudian yang ketiga bina misal. Misal itu adalah fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Jadi fa fi'il huruf yang pertama itu berupa huruf ilat, yaitu wawu, alif sama ya. Kalau fa fi'ilnya berupa wawu, maka disebut bina wawi. Misal wawi. Kalau berupa ya berarti misal ya. Contoh wa'ada. Wa'ada ini ada mana huruf ilatnya? Wawu ya. Wawu berarti bina misal wawi. Kalau berupa iya, misal ya'i. Kemudian yang keempat bina ajwaf. Ajwaf itu juga ada dua, ajwaf wawi sama ajwaf ya'i. Bina ajwaf itu bukan fa-nya tapi ain fi'ilnya yang tengah. Jika ain fi'ilnya berupa huruf ilat, maka maka disebut bina ajwaf. Seperti contoh kola ini yang ngono bermana gitu cukup nih. Kola ini huruf ilatnya ada di mana? Pada ain. Ini alif, ini huruf ilatnya adalah ain. Alif. Wawu, alif, iya ada di tengah. Berarti ada pada tengah. Apa fiilnya? Fa fiil, ain fiil, apa lam fiil? Ain fiil. Berarti ini adalah bina ajwaf. Ajwaf wawi apa ajwaf ya'i? Ajwaf ya ai. Dilihat fiil mudhari'nya kola yakulu kaulan. Berarti setelah kof berubah jadi apa hurufnya? Kaulan. Jadi wawu. Jadi bina ajwaf wawi ya. Yang kedua atau saro yasiru sairon. Berarti ajwaf ya'i sairon ya. Ya'i. Contoh sekarang ini yang ketiga adalah bina nakis. Bina nakis itu juga ada nakis wawi sama nakis ya'i. Kalau nakis itu lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contoh goza. Mana huruf ilatnya? Alif. Ain sih. Alifnya ini kan ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Goza ini bagaimana menentukan ini nakis wawi atau ya'i? Dilihat fi'il mudhari'nya atau masdarnya. Goza yagzu gozwan. Setelah za huruf apa? Gozwan itu setelah za huruf wawu. Berarti bina nakis wawi. Terakhir yang nomor 6 ya, bina lafif. Bina lafif itu huruf ilatnya ada dua, baik wawu atau alif, atau wawu sama ya, atau alif sama ya. Pokoknya di dalam satu kalimat ada dua huruf ilat. Contoh wako, huruf ilatnya di mana? Wawu sama ya. Ini adalah bina lafif. Bina lafif ada dua, makrun sama mafruk. Kalau makrun itu gandeng, kalau mafruk bisa. Artinya gandeng itu seperti kata rawiya itu wawu sama ya. Ini kan huruf ilat. Wawu ya, ini kan huruf ilat ya. Berarti berada berdekatan tanpa ada pemisah. Ini berarti huruf bina lafif makrun. Kalau wako ini berarti bina lafif mafruk. Yang terakhir bina mahmus. Bina mahmus itu ada tiga, mahmus fa, ain sama lam. Bina mahmus adalah salah satu hurufnya berupa hamzah. Kalau ada hamzah di dalam satu kalimat, satu kata, seperti amala, hamzahnya di mana? Hamzahnya di fa fi'il ya, di alif ini ya. Amala berarti ini adalah mahmus fa ya. Oke, yang terakhir kita buatkan diagram biar mudah.
Oke, ini adalah fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Kalau fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya ini semuanya tidak ada huruf ilatnya, berarti bina sohe. Contohnya nasoro, doroba. Kemudian kalau ain fi'il sama lam fi'il ini dan lam fi'il ini hurufnya sama, maka disebut bina mudhoaf. Contohnya madda, aslinya madada, marro, addo, ya. Biasanya cirinya di sidda. Kemudian kalau yang nomor 3, fa fi'ilnya ini berupa huruf ilat, maka disebut bina misal. Bina misal ada 2, wawi dan ya. Contoh wa'ada, ini berarti bisa bina misal wawi karena wawunya di depan berupa wawu. Kemudian yafa'a, ini misal ya karena ada ya di depan. Yang kedua adalah ketika ain fi'ilnya berupa huruf ilat, maka disebut bina ajwaf. Ajwaf ini ada 2, wawi dan ya'i. Contoh kola ini aslinya kola yakulu kaulan. Nah, berarti kan wawu, ini berarti ajwaf wawi. Kalau haba ya habu haibatan, ajwaf ya'i. Kemudian lam fi'il, apabila huruf ilatnya berada pada lam fi'il, maka disebut bina nakis. Bina nakis juga ada 2, bina nakis wawi dan bina nakis ya'i. Bina nakis ya'i itu goza, ini aslinya gozawa, yagisu gozwan, maka bina nakis wawi lagi. Yang terakhir adalah wako atau bina lafif. Lafif itu huruf ilatnya ada 2. Kalau huruf ilatnya gandeng disebut makrun. Kalau huruf ilatnya bisa disebut mafruk. Contoh wako, ini gandeng apa bisa? Gandeng. Bisa. Wau dan ya-nya bisa oleh kof, berarti lafif makrun. Mafruk. Bisa kan? Kalau gandeng kayak kowiyah ini lafif makrun. Kalau wajiyah lafif Makrun. Mafruk bisa. Kemudian yang terakhir adalah mahmus. Bina mahmus adalah bina yang fa fi'ilnya atau ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya salah satunya itu ada hamzahnya. Contoh amala, ini berarti mahmus fa. Lauma mahmus ain. Bari'a mahmus lam. Oke. Bisa dipahami ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.